Dari mana Raden Arya Geni tahu aku punya harta? Itu juga aku tidak tahu. Bagaimana? Kau setuju dengan usulku? Usulmu menarik, Donggala. Cukup licik. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan harta itu. Bajingan! 35 juta, Kak. Oh, 35. Ya. Yang tadi ada yang nawar 30 ya? Ya. 32 gimana? Monggo, monggo. Mau ya? Tapi cash kan ya? Cash sama mana deh? Gila bener. Supaya nanti tumbuh menjadi manusia perkasa seperti Kakang. Bukan cuma perkasa, tapi juga seorang pendekar yang baik. Ya, pendekar yang baik seperti Kakang. Kenapa Kakang? Sepertinya Kakang memikirkan sesuatu. Mama jadi setan. Hah? Paman Bajil. Mama jadi Kalau setan. memang Adi Bajil, hanya kau yang mampu menandinginya, Kamandanu. Persembahkan kepalanya kepadaku. Tepat pada saat bulan purnama penuh berada di atas ubun-ubun kita. Tapi Gusti, luka Kakang Kamandanu. Ya, terus terang, hamba sangat khawatir pada keadaan adik Kamandanu ini, Gusti. Adik Kamandanu belum sembuh dari lukanya akibat pukulan Kakang Bajil, Gusti. Aku bisa berobat di perjalanan. Ilmu Kakang Bajil kali ini pasti lebih sempurna, Kamandanu. Hati-hati, Kamandanu. Saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng terus. Mentereng boleh. Tapi ya itu turun. Lihat manusia Indonesia yang masih perlu. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah. Saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan tahu. Loh ya. Nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ya bu ya? Paling tempe. Iyalah aku bilang. Pak Sudarsono, ini parah nih. Ya, saya mau nanya nih Pak. Bapak ini kan seorang kader PDIP yang sekjennya itu adalah Bapak Hasto Kristianto, yang mana Pak Hasto Kristianto ini sedang menghadapi kasus hukumnya di KPK. Dan kita tahu begitu banyak drama yang dilakukan oleh sekjen Bapak semenjak ditetapkan menjadi tersangka dari KPK. Bagaimana Bapak menanggapi tentang hal ini? Silakan Pak. Di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai. Justru saya menyayangkan. Menyayangkan gimana maksudnya Pak? Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Bentar. Tadi Bapak mengatakan Bermental tempe. Maksudnya gimana itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Ini parah nih. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel aku punya cacat lo proses gue nih masalah lo gue angkat. Aduh. Panci. Wah, keras sekali nih Bapak. Bapak bisa mempertanggungjawabkan nggak kalimat Bapak? Saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Oke lah kalau begitu.
Ya, kalau begitu mending saya tanya dulu sama Ibu Ketum mengenai Pak Sekjen ini. Bu Ketum, tadi kan Ibu sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh salah satu kader Ibu mengenai Pak Hasto. Terus Menurut saya, mending Ibu tanya dulu deh Pak Hasto, kuat apa enggak? A few moments later. Tok, masih kuat gak Tok? Ini sekarang cengeng. Cengeng. Lebih cengeng mana Ibu Ketum dibanding Pak Hasto? Ini parah. Lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Terus kalau menurut Ibu Pak Hasto ini gimana? Ini parah. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Hasto ini pintar Semoga acting ya diberikan guys. keadilan. Hasto, ya, you keluarlah, ya, nggak usah takut, ya, you hadepin semua, ya, saya tahu you orang pinter dan you orang berani, hadepin. Menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh, bantu. Ini yang katakan Hasto Banci ini kader PDI Perjuangan sendiri ya. Ya ternyata bukan hanya kita yang bukan simpatisan PDI Perjuangan atau siapapun itu yang benci atau jengkel dengan ulahnya Hasto ya. Ternyata kadernya sendiri juga tidak suka dengan ulahnya Sekjen PDI Perjuangan ini, si Hasto Kristanto ini ya. Ya saya sedikit menanggapi terkait dengan pernyataan Ibu Megawati tadi ya mengenai makan siang gratis programnya Bapak Prabowo Gibran. Dia katakan bahwa nilai 10.000 itu terlalu kecil. Kalau saya tidak melihat itu ya teman-teman. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Megawati, ketika Anda menjadi presiden, pernahkah Anda mempunyai program makan siang gratis? Atau setidaknya pernahkah Anda memberikan makanan kepada rakyat yang sedang susah atau menderita? Nggak ada kan? Yang ada Anda malah menjual aset-aset negara. Ya, beda kalau Bapak Jokowi itu tuh mengumpulkan aset-aset negara yang dikorup oleh orang. Tapi kalau Ibu Megawati menjual aset negara seperti Indosat, ya. Nah, teman-teman, video berikut tentang reaksi dari netizen terkait dengan pemberitaan media internasional yang menobatkan Bapak Jokowi sebagai presiden terkorup ya. Itu OCCRP ya. Seperti apa reaksi netizen? Mari bersama-sama kita menyimak video berikut ini. Jika kita tidak bijak dan teliti dalam mendengar dan menerima berita, maka kita akan selalu dibodoh-bodohi. Kita akan selalu dipecundangi oleh mereka-mereka yang memang sengaja dan ingin melihat kehancuran negeri ini. Terbaru, ada media dari luar. Saya tidak tahu apa kepanjangan media itu, tapi ada singkatannya OCCRP mungkin ya. Itu nama medianya. Saya tidak tahu itu media cetak, media elektronik, atau media titik tanam. Ya, media kampret. Membuat kabar yang sangat mengejutkan
seluruh rakyat negeri ini. Media itu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah pemimpin terkorup di dunia. Iya kan? Mungkin hampir seluruh rakyat negeri ini yang bisa membuka internet atau bermain TikTok, YouTube dan segalanya pasti terkejut melihat berita itu yang mengatakan Bapak Jokowi pemimpin terkorup. Kita tidak tahu media OCCRP ini mendapatkan berita itu dari mana, datanya dari mana, faktanya, detailnya itu bagaimana. Karena tidak disebutkan di situ. Ya. Kalau kita bijak, kita akan tertawa melihat berita ini. Ya. Tapi kalau orang yang sudah terlanjur sakit hati kepada Bapak Joko Widodo dan seluruh keluarganya akan mengiyakan berita yang dibuat media luar negeri ini. Banyak rakyat negeri ini yang langsung menanggapi berita itu dan membuat respon negatif terhadap Bapak Joko Widodo. Ya, terkhusus merekalah yang sakit hati, ya kan? Kepada Bapak Jokowi pasti merasa bangga, ya, gembira mendengar berita ini. Padahal data dan faktanya itu abu-abu, tidak ada. Kan begitu? Abu-abu sedikit ya guys. Kita kupas tentang kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Ya kan? Aset negara yang mana yang dijual Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak jual Indosat. Pak Jokowi tidak ada jual blok migas. Pak Jokowi tidak menjual blok Mahakam, tidak menjual blok Rokan. Malah dikembalikan kepada negara ini. Berpuluh-puluh tahun saham Freeport tidak bisa dimiliki mayoritas oleh Indonesia. Tapi Pak Jokowi melakukan itu. Dari 20% sekian yang dimiliki Indonesia, di tangan Pak Jokowi menjadi mayoritas saham Freeport milik Indonesia, yaitu 51%. Jadi mereka mengambil datanya, mengatakan Pak Jokowi itu pemimpin paling korup itu dari mana? Kan iya? Dari Hong Kong kali ya. Tapi kalau mereka yang sakit hati, seperti golongan-golongan yang memuja-memuja orang-orang keturunan Arab Yaman itu, pasti mengiyakan berita ini, walaupun tanpa data dan fakta. Ya kan? Kitalah rakyat negeri ini yang perlu bijak untuk menerima berita dari media-media luar negeri sana. Karena mereka ini juga mungkin bermain dengan orang-orang barisan sakit hati. Ya kan? Iya. Banyak orang Indonesia ini, apalagi orang-orang keturunan Yaman itu, teramat sangat banyak, mungkin mayoritas sakit hati kepada Bapak Jokowi. Ya. Kenapa mereka terus menyerang Bapak Jokowi walaupun Pak Jokowi telah purna tugas? Jawabannya sederhana. Karena Mas Gibran masih ada di pemerintahan Republik ini. Mas Gibran menjadi wakil presiden. Memang mereka ingin menjatuhkan nama baik keluarga Pak Jokowi. Makanya mereka terus menyerang. Ya. Mari jadi rakyat bijak. Lebih teliti menerima berita. Betul apa tidak? Apa yang mereka sampaikan? Yang jelas Pak Jokowi membangun negeri ini. Ya. Di mana korupnya? Iya kan? Kita ini yang bodoh atau mereka yang udah tambah dungu? Mereka dan yang tambah dungu. Kan begitu? Tetap semangat kepada Bapak Joko Widodo. Walaupun Bapak sudah tidak menjabat lagi, rakyat negeri ini percaya Bapak selama memimpin ingin mensejahterakan rakyat negeri ini. Guys, OCCRP bikin klarifikasi guys. Udah kayak main artis-artisan aja nih pakai klarifikasi segala. Nih, ada 3 klarifikasi OCCRP kenapa kemudian nama Pak Jokowi menghilang. Simak ya.
Proses seleksi tokoh-tokoh person of the year yang masuk dalam kategori korupsi atau kriminal terstruktur atau terorganisasi itu yang pertama, kenapa kemudian nama Pak Jokowi muncul? Satu, terbanyak menerima email. Nah, jadi ada orang-orang beramai-ramai mengirimkan nama Pak Jokowi melalui email OCCRP ini mengatakan bahwasannya Pak Jokowi adalah pelaku kriminal. Nah, yang sama-sama kita ketahui, OCCRP itu tidak punya kendali untuk memilih siapa nominasinya. Nah, siapa pengirim email terbanyak, pengirim nama terbanyak, itulah yang akan masuk nominasi. Penentuan pemenangnya tetap akan dilakukan penjurian. Nah, maka dari itu Pak Jokowi tidak masuk lagi dalam daftar tokoh yang melakukan kejahatan. Karena memang tidak ada alasan untuk OCCRP menetapkan bahwa Pak Jokowi adalah pemenang dari nominasi ini. Yang kedua, menurut OCCRP tidak mempunyai bukti yang cukup bahwasanya Pak Jokowi melakukan kejahatan atau korupsi. Namun, OCCRP itu hanya mendengarkan desas-desus di Indonesia bahwasanya banyak sipil atau warga negara Indonesia mengatakan bahwasanya Pak Jokowi melakukan pelemahan KPK. Yang ketiga nih, yang terakhir, kenapa kemudian OCCRP menghapus nama Pak Joko Widodo ya? Ini yang paling penting karena pengumuman nominasi dari OCCRP itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang sumbu pendek. Tahu kan siapa yang menyalahgunakannya? Yaitu penggoreng politik. 16%. Disalahgunakan artinya di sini adalah yang seperti teman-teman tahu nih, banyak tuh Ateng sama Wabah bikin heboh ini berita. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Itulah kenapa melalui penjurian OCCRP menetapkan bahwasannya tidak ada bukti bahwasannya Pak Jokowi melakukan kriminal. Dicatat ya, media luar itu ternyata alhamdulillah bukan kaleng-kaleng dan juga netral. Tapi ya nggak tahu juga ya ada apa, kejadian apa di belakangnya kemudian hilang. Pokoknya teman-teman semua yang terutama nih ya 58% kita tetap harus open minded dan hati-hati, kita tetap harus waspada atas adu domba pihak asing. Stay tune. OCCRP mengakui bahwa tidak mempunyai bukti Jokowi korupsi. Nah loh, OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam kasus korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama. Kata penerbit ini ya. Nah, jika tidak mempunyai bukti, pertanyaannya, kenapa nama Jokowi dimasukkan ke dalam nominasi pemimpin terkorup dunia? Ternyata OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal, beserta individu yang kurang dikenal. Tulis OCCRP. Jadi dasarnya karena mendapat 55.000 kiriman email. Kira-kira 55.000 itu mewakili siapa? Apakah bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia? 55.000. Ya padahal kalau misalkan menggunakan sistem voting juga ya jutaan orang ke, 1 juta, 2 juta gitu. Ini mah ya buat 55.000 doang. Kelasnya internasional dunia yang divotingnya. Keluarga sekabupaten juga kagak. Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Tapi sekarang memang lagi nyebar di mana-mana. Yang nyebarin kayaknya sih terutama para buzzer anti Jokowi yang masih juga nggak terima jagoannya kalah. Tapi ya, ini juga diangkat oleh para influencer terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, dan sejumlah lainnya. Jadi organisasi yang dimaksud adalah OCCRP yang kantor pusatnya di Amsterdam, Belanda. OCCRP itu singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kalau di Indonesiain ya jadi Project Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir.
Mereka itu didanai lembaga-lembaga penting seperti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Open Society Foundation, USAID, dan juga National Endowment for Democracy. Intinya, OCCRP ini berfokus pada proyek investigasi untuk membongkar korupsi di seluruh dunia. Mereka punya jaringan jurnalis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Setiap tahun, OCCRP memilih tokoh yang layak disebut Person of the Year atau tokoh tahun ini. Tapi jangan bangga kalau disebut sebagai tokoh tahun ini, karena yang mereka maksud adalah tokoh yang bisa dianggap sebagai tokoh yang paling korup. Jadi image-nya buruk. Yang pernah terpilih di tahun-tahun lalu misalnya adalah Vladimir Putin dari Rusia atau Duterte dari Filipina. Nah, tahun ini mereka memilih mantan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Lalu kenapa nama Jokowi juga disebut-sebut? Gara-garanya OCCRP ini mengundang para pembaca di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. OCCRP melakukannya melalui akun X. Jadi siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Batas waktu pengirimannya adalah 23 November sampai 5 Desember 2024. Ini memang terasa lebih egaliter sih. Jadi penentuan nama tokoh terkorup di dunia tidak ditentukan hanya beberapa anggota juri ahli di Amsterdam, tapi juga dengan melibatkan publik di dunia. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, dan juga ilmuwan. Masalahnya OCCRP tidak menyangka bahwa ternyata peluang ini dimanfaatkan oleh para aktivis politik. Ini yang terjadi di Indonesia. Begitu tahu ada undangan untuk mengirimkan nama pemimpin terkorup, terjadilah aksi mobilisasi para netizen X untuk mencalonkan nama Jokowi sebagai Person of the Year. Seorangnya Refli Harun. Melalui repostingan yang berulang-ulang, pesan-pesan itu menyebar di Indonesia. Dan gara-gara itulah Jokowi masuk dalam daftar 5 nama pemimpin dunia dengan jumlah suara terbesar yang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya, William Ruto, yang memperoleh 40.000 suara. OCCRP sendiri ternyata memilih nama Person of the Year bukan dari daftar nama yang dinominasikan pembaca. Yang dipilih justru al-Assad, padahal nama Assad tidak ada dalam daftar nama yang dinominasikan pembaca. Jadi jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah bilang Jokowi itu pemimpin korup. Yang bilang Pak Jokowi korup adalah orang-orang atau para buzzer Indonesia yang benci Jokowi. Yuk sebarkan kebenaran, bukan kebohongan. Teman-teman tahu kan siapa yang menyebarkan berita bahwa Pak Jokowi menjadi presiden terkorup 2024? Ya, kan tadi sudah ada klarifikasi bahwa OCCRP itu tidak pernah menyebarkan info itu. Yang jelas kalau di Indonesia ada salah satu media namanya Media Tempe. Media ini kan pernah ditolak proposalnya oleh pemerintah saat itu ya, ketika Bapak Jokowi masih menjabat. Mereka meminta anggaran yang sangat fantastis ya, supaya bisa memuat berita-berita tentang pemerintah. Wah, ini gila banget. Nah, berikut teman-teman ada reaksi dari Opung Parbelak ya. Dia merosting media OCCRP ini. Seperti apa? Mari kita simak lagi. Sebuah organisasi jurnalistik luar negeri yang bernama OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menyatakan bahwasannya Bapak Joko Widodo masuk dalam nominasi Presiden Terkorup 2024. Apa dasarnya? Kalian percaya atau tidak? Tidak percaya. Bagi kita yang 80,8%, kita tidak percaya. Bagi kaum 16% percaya. Dan ini mereka gunakan untuk menyerang lagi dan menyerang lagi. Udah kalah main serang lagi. Kalau kalah itu menyerang. Mana ada kalah menyerang? Menyerah yang ada menyerah, bukan menyerang. Angkat tangan bikin bendera putih. Segala berbagai macam cara kalian bikin.
Sekarang pemberitaan dari luar negeri, ya, itu yang mereka jadikan alasan untuk menyerang Bapak Joko Widodo untuk yang ke 163.843 kali. Kuhitung semua serangan orang ini. Satu pun gak ada yang tembus. Iya, ada serangan balik. Hati-hati. Tenggelam. Jadi begini, ya, media luar negeri, ya, dipercayai informasinya yang belum tentu jelas, kan begitu. Sekarang jadi pertanyaannya, dari mana data mereka dapat? Dari mana? Apakah mereka mengambil data memang betul-betul akurat? Apakah mereka betul-betul melakukan investigasi yang real yang mereka lakukan di Indonesia? Memang mereka mempunyai staf di 6 benua, ya, bisa dikatakan ya termasuk salah satunya di Indonesia, kan begitu. Sekarang begini, ya, jangankan pemberitaan dari luar negeri, ya, sedangkan organisasi media sosial pun juga yang ada di dalam negeri, ya, itu juga melakukan hal yang sama. Maksudnya apa? Jadi ada dulu, biar tahu kalian, aku paling suka baca majalahnya ini. Waktu aku sekolah, sampai ku tabung uangku ini, karena kepingin kali, kalau nggak salah itu majalahnya itu sebulan 2 kali itu 2 kali itu terbit, kan begitu, sebulan 2 kali, atau sebulan sekali. Aku nggak terlalu ingat, ya kan. Nama majalahnya Tempe. Jadi majalah Tempe ini semua kan pemberitaan politik, kenegaraan, ya, ekonomi, semua dibahas. Jadi aku suka kali, aku SMA pun udah itu bacaanku. Jadi majalah Tempe ini, ya, makin kesini ku tengok isinya sudah semakin menyerang. Menyerang pemerintahan. Setelah itu lebih tepatnya lagi lebih menyerang ke Jokowi, kan gitu. Aku jujur aja berpikir, apa yang terjadi dengan majalah Tempe ini? Serius. Dan mereka mulai bikin lagi podcast namanya Bocor Keliling. Bocor Keliling. Kerjanya menghasut masyarakat, memberikan data palsu, menggambar-gamborkan data-data yang kurang jelas, menyerang pemerintahan, menyerang Bapak Jokowi, menyerang keluarga Bapak Jokowi. Itulah dia kerjaannya majalah Tempe dan juga Bocor Keliling. Makin ke sini, makin gak respect lagi orang sama kawan ini. Makanya, ya, yang beli itu juga yang 16%. Kalau kita golongan 80% gak akan mau beli itu. Ya, itu makanya aku bilang, sedangkan media Indonesia, ya, yang ada di Indonesia ini, ya, media, sumber media terpercaya. Ingat itu ya, majalah Tempe sama Bocor Keliling. Ya, itu aja nggak bisa kita percaya sepenuhnya, apalagi pemberitaan dari media luar. Loh, apa dasarmu pun kita tidak boleh mempercayai media luar itu? Apa karena mereka menominasikan Joko Widodo menjadi presiden terkorup 2024? Bukan itu. Ada apa? Ada apa? Ada udang di balik bakwan kah? Atau ada cabai di balik tahu isi? Harus tahu kita. Jadi, ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project ini, ya, ini dibangun, ya, didirikan pada tahun 2007 oleh 2 orang jurnalis di mana? Di Amsterdam, ibu kota dari Nederland. Ngerti orang Nederland? Londo. Ya, itu dia. Jadi didirikan oleh 2 orang jurnalis, ya, di kota Amsterdam, ya. Setelah itu mereka semakin lama semakin berkembang karena yang mereka soroti itu adalah isu-isu dari dunia, kan begitu, dari pemimpin-pemimpin dunia, dan juga mereka itu menyoroti, ya, kejahatan-kejahatan terorganisir dan juga korupsi yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh dunia. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, mereka mendapat kepercayaan dari publik. Mereka
sampai-sampai ada 270 pemimpin di dunia ini sampai mengundurkan diri oleh karena pemberitaan dan juga pengungkapan yang mereka lakukan. Karena memang mereka melakukan investigasinya tidak main-main. Kan begitu. Itu yang pertama dulu. Nah, ternyata ya mereka itu sampai mendapatkan penghargaan. 2003 mereka mendapatkan penghargaan hadiah Nobel ya perdamaian karena mengungkap kasus korupsi. Setelah itu mereka mendapatkan lagi, pokoknya ada beberapa penghargaan ya yang mereka terima. Ya, mereka makin mendapatkan kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berita tentang pemberitaan Bapak Joko Widodo menjadi Presiden terkorup 2024 itu memang betul-betul murni hasil dari investigasi mereka? Kalau memang mereka murni dari hasil investigasi mereka, nah siapa yang mereka wawancara? Paling Refli Harun, Kalau mereka wawancara orang model Opung Parbella, kita akan katakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi kalau mereka tanya Rizik Sihab, Rocky Gerung, pasti beda. mereka tanya yang namanya Faisal Asegaf, Deddy Sitorus, Hasto Kristianto, ya habislah. Kan begitu. Dan siapa yang memberikan data itu kepada mereka? Kita juga nggak tahu, kan begitu ya. Atau mereka mungkin tidak bekerja sama, ya, tidak kong kali kong dengan orang-orang di Indonesia, tapi mereka kong kali kong dengan negara-negara luar. Bisa jadi ya. Kok yakin kali Pung jadi begini? Ya, jadi begini. Ya, Indonesia sejak tahun 2020 Bapak Joko Widodo memberhentikan ekspor bahan mentah berupa nikel dan juga ada beberapa barang tambang yang lainnya yang tidak diekspor lagi. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo menerapkan sebuah sistem yang sangat luar biasa. Apa itu? Hilirisasi, ya. Jadi kalau kemarin ya Indonesia sebelum tahun 2020 mereka itu mengirim, ini aku ambil contoh dari nikel saja ya. Jadi dari nikel bahan baku untuk membuat baterai ya, apalagi baterai untuk kendaraan listrik ya. Jadi sebelum 2020 yaitu 2019 dan seterusnya Indonesia itu hanya mengirimkan atau mengekspor bahan baku, bahan mentah. Nah, hal inilah yang dipandang Bapak Joko Widodo bahwasanya sudah saatnya Indonesia mendirikan sebuah pabrik sendiri di negara sendiri ya, supaya apa? Supaya bahan mentah itu dikelola dan diproduksilah ya barang-barang turunan dari produk nikel ini. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan pendapatan negara. Gitu loh ya, sehingga mendapatkan pendapatan negara yang berlipat-lipat kali ganda. Kalian tahu ya, ini dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwasanya tahun 2019 waktu kita mengekspor kita hanya mendapatkan sekitar 3,5 miliar ya, 3,50 miliar ya pendapatan ya. Tapi setelah kita tidak ekspor lagi, yang kita kirim adalah bahan sudah jadinya, kita menerima penghasilan sekitar 120,14 miliar. Artinya ini 14 miliar dolar ya. Jadi bisa dikatakan peningkatan dari sebelum ekspor ya, setelah ekspor dan tidak mengekspor lagi itu ada sekitar 263%. Sangat signifikan ya. 263% ya. Jadi kalau dirupiahkan, sewaktu masih mengekspor bahan mentah, kita itu mendapatkan omset sekitar 3,50 miliar. Kalau di Indonesia kan, kalau dikurskan ke dalam rupiah ya, karena itu tadi hitungannya dolar, dikurskan ke dalam rupiah itu menjadi 51 triliun. Nah, setelah kita menghentikan atau tidak lagi mengirim barang ke luar negeri dan kita mengirim ya barang yang sudah jadi, barang-barang turunan dari nikel ini ya, kita itu mendapatkan sekitar 12,5 miliar ya, 12,5 miliar
setelah dikurskan itu sekitar 180 triliun. Bayangkan kalian, dari 51 triliun Itu menjadi dari nikel 181 triliun. Belum dari yang lain. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ini adalah langkah yang sangat tepat dan langkah yang sangat besar bagi bangsa kita. Nah, terjadilah kerugian di negara-negara yang selama ini menerima impor nikel dari Indonesia. Negara manakah itu? Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Negara Eropa mana saja? Ada Perancis, ada Denmark, ada Jerman, ada Belanda, dan lain sebagainya. Plus negara Amerika Serikat. Mereka marah, maka tahun 2021 mereka melakukan gugatan kepada WTO. Kan begitu, World Trade Organization. tapi walaupun digugat, Presiden Joko Widodo tetap melakukan proses hilirisasi. Nah, Kalau Megawati sudah menyerah. goyanglah perekonomian di negara Eropa. Akhirnya mereka cari cara bagaimana untuk menggulingkan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Mungkin saja kita akan sadar bahwasanya kemarin itu ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menggulingkan Bapak Joko Widodo dengan berbagai macam cara. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya mereka adalah agen-agen dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Masuk akal? Masuk. Apa hubungannya dengan OCCRP ini? Ternyata OCCRP yang pertama didirikan di Amsterdam, Belanda, artinya apa? Bagian dari negara Eropa. Setelah itu yang menjadi pendana atau donatur itu negara-negara perusahaan-perusahaan yang ada di negara Eropa. Ada perusahaan ada perusahaan Belanda, ada perusahaan Jerman, ada perusahaan Perancis, dan ada perusahaan-perusahaan lainnya. Setelah itu mereka juga mendapatkan dana dari kementerian luar negeri yang ada di negara-negara Eropa plus Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Belanda, Kementerian Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, Kementerian Luar Negeri Jerman, termasuk Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, mungkin saja mereka sedang membuat data palsu supaya apa? Supaya mereka mengambil alih lagi proyek ekspor impor nikel itu supaya apa? Supaya Indonesia tidak lagi melakukan hilirisasi. Gitu dia. Jadi mungkin sekarang ini secara aku bilang sama kalian ini secara logika. Mungkin mereka berpikir Joko Widodo semakin ditekan dan mereka akan semakin mendekati Bapak Prabowo. Mereka pikir Bapak Prabowo bisa dipengaruhi. Ternyata kita doakan mudah-mudahan tidak terpengaruh. Itu dia. Jadi pendananya ini, OCCRP ini ternyata dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kita tahu sendiri bagaimana negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sakit hati karena Joko Widodo melakukan hilirisasi. Serius saya. Jadi pemberitaan dari seperti itu yang mau kalian telan bulat-bulat. Makanya kalau kalian terima berita, terima informasi, bikin perbandingan, pelajari informasi tersebut, siapa mengeluarkan informasi tersebut, siapa, dan juga apa motivasinya. Jangan bodoh. Bangga pula lagi itu dari kru sebelah mengatakan, lihatlah itu Indonesia mengatakan, dunia sudah mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo adalah presiden terkorup 2024. Makan kalian yang enak itu. Mau aja kalian dibodoh-bodohi, Jangan termakan isu. Tapi aku yakin yang 80% ini mungkin ternyata heran kok bisa kan begitu, tapi nggak percaya. Tapi yang gampang percaya itu yang sebelah kiri ini. Yang 16 Yang si 16% ini. Pastilah. Mereka akan lakukan serangan yang bertubi-tubi kepada Bapak Jokowi, walaupun Bapak Joko Widodo sudah tidak jadi presiden.
kurang kerjaan. Aku bilang sama kalian, ya, mungkin situasi politik di dalam negeri itu mereka sudah baca, ya, luar negeri sudah membaca. Maka mereka keluarkan data seperti itu supaya apa? Supaya di dalam makin kisruh. Dan mereka punya bahan untuk menyerang Bapak Joko Widodo kembali. Kan begitu. Masih ingat yang keberapa kali? Yang ke 143, 567 kali. Masih ingat aku? 143, 567 kali. Itu serangan yang mereka lakukan untuk Bapak Jokowi. Ternyata apa? Enggak tumbang-tumbang. Yang tenggelam malah mereka sendiri. Ini enggak aja. Ada yang ngirim video sama aku, ya kan? Lagi lari pagi. Siapa namanya? Hasto Kristianto dengan Nixon Nababan. Lari-lari orang itu pakai baju merah, kan? Ya, apa dia bilang? Bahwasanya Hasto digagalkan, batal ditersangkakan. Dari mana? Kok bagi Allah? Berita-berita kampungan seperti itu mau kalian percaya? Aku nggak percaya, tapi ku cek dulu, kan begitu, ku cek yang lain. Ada gak berita tentang si Hasto dibatalkan jadi tersangka? Iya, kalau dibatalkan tersangka ya syukur. Ya, itu kebaikan untuk keluarganya. Kan begitu, untuk keluarganya. Bukan untuk kita. Makanya aku bilang, ya, jangan kalian terpengaruh. Dan Bapak Jokowi pun juga sendiri kan ketika ditanya mengenai pemberitaan itu, ya dasarnya apa? Dasarnya apa? Nek kalau ditanya, kalau misalnya Oppo Parbela ditanya, kan begitu. Setelah itu Bang Agri ditanya, kan begitu. Setelah itu Bang Marwarar Sirait, Effendi Simbolon ditanya, Bapak Prabowo ditanya, ngono lho. Kalau mereka tanya contohnya orang-orang seperti kami, ya kita akan mengungkapkan data yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya. Bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terbaik. Kan begitu, sekarang jadi pertanyaannya, yang mereka wawancarai sopo? Sopo? Nek kalau bangsa-bangsa model Rizik Syihab, Faisal Assegaf, Rocky Gerung, itu yang diwawancarai, apalagi Said Didu. Said Didu sudah mulai pintar acting nangis ya. Itu loh, ya. Jadi udah jelas ya mengenai OCCRP ini, ya. Jadi jangan pernah katakan bahwasanya ini adalah data yang valid bagi mereka. Bagi kita itu nggak data valid itu, kan begitu, ya kan, itu penilaian mereka. Wajar saja, sama kayak majalah Tempe yang ku bilang tadi. Mereka bilang Bapak Jokowi ijazah palsu, terserah. Mereka bilang Kaisang gratifikasi, terserah. Bapak Jokowi dinasti, terserah. Yang masalahnya sekarang jadi pertanyaan, siapakah yang membayar majalah Tempe? Siapakah yang mendanai bocor keliling? Kan begitu, ya. Jadi udahlah, ya. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan, ya. Orang seperti Bapak Joko Widodo adalah orang yang akan berusaha terus diserang supaya apa? Supaya pamornya makin lama makin redup, makin mati. Tapi ternyata apa? Makin lama makin banyak itu para penduduk dan juga para tamu yang datang ke rumah Bapak Jokowi minta foto-foto. Coba sama Ketua Umum Megawati, ada nggak orang minta foto-foto? Kagak, udah tua. Kalau nggak keluarga ya kader. Iya, atau keluarganya kader. Simpatisan. Keluarganya simpatisan. Contoh lewat dia, contohnya misalnya nggak ada, misalnya contoh dia lewat di kampungku, ya kan, tidak ada pengamanan, nggak mau aku minta foto sama dia. Padahal ketua umum partai. Itu masalahnya. Sekarang coba Bapak Joko Widodo, ada orang lagi jogging, ya kan, agak diintip-intip ke rumah Bapak Joko Widodo, diketok pintunya, Bapak Joko Widodo keluar, lagi pakai sarung itu. Minta foto, ya, Bapak Joko Widodo lagi nyemprot-nyemprot bunga, datang lagi orang, ya kan, minta foto. Ada yang bawa anaknya dibawa Bapak Jokowi masuk ke dalam rumah untuk kasih bingkisan. Artinya apa? Di Indonesia ini ada dua pemimpin besar yang diperhitungkan sebagai presiden. Yang satu masih aktif, yang satu lagi tidak aktif. Tapi dua-duanya memiliki kekuatan.
Ya. memiliki aura. Sepakat ya teman-teman. Bapak Prabowo itu yang masuk struktur pemerintahan, Bapak Joko Widodo itu yang masuk ke dalam struktur di dalam masyarakat. Ya. Kalau ku bilang Bapak Joko Widodo itu ya, kalau bagi kami masyarakat biasa, nggak penting bagi kami dia itu presiden ataupun ketua umum partai, yang penting bagi kami ya, beliau itu sudah menjadi teladan. Sampai di sini paham? Paham Opung, paham. Harus paham ya. Makanya sadar tidak sadar, apapun kalian katakan, Bapak Joko Widodo itu masih merupakan pemimpin bangsa ini yang masih dicintai. Ya teman-teman, itu tadi ya. Seberapa kuat pun orang-orang menyerang Bapak Jokowi, berapapun banyak cara yang mereka ingin menyerang Bapak Jokowi, tetap itu akan gagal total ya. Niatnya serangan mereka ini agar pamor dari Bapak Jokowi bisa turun. Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya ya. Ya kita tentu paham ya soal media tempe yang kita bahas dari tadi. Media ini kan pernah ditolak proposalnya. Nah, komentar teman-teman terkait dengan video-video yang saya share tadi, yang kurang lebih sekitar 30-an menit kita nonton, kira-kira seperti apa? Coba komen di kolom komentar ya.